Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Gegen ala Laus episode kelima. Setelah sebelumnya seminggu lalu kita absen untuk podcast karena ya narasumber sibuk, hostnya juga sibuk. Ya namanya juga nggak ada duitnya, jadinya ya harus nyesuaiin jadwal aja udah. Kecuali ada yang mau bayarin ya, makanya sponsor di mana tadi ya? Oh sebelah sini nih, kiri atas Saweria. Ya di scan, boleh di scan langsung, boleh untuk nyumbang lumayan buat beli kopi narasumber maupun host. Oke, di episode kelima ini 2 minggu lalu gue udah bilang kayaknya bakal ada yang spesial di episode kelima kali ini. Nah di episode ini biasanya gue sama 2 bintang tamu, kali ini ada 3 sekaligus. Ini bertiga nih. Sebenarnya katanya sih emang temen deket, akrab banget, sering ngumpul bareng-bareng. Nanti kita tanya-tanya aja, oke? 3 orang ini adalah apa ya? Dibilang katanya sesepuh juga nih dari Laus. Yang pertama ada Anthony. Wih, apa kabar Ton? Ya, halo. Baik. Kayaknya lemes banget nih. Baru balik kerja pak? baru banget balik. Oke, yang kedua ada Tenge Nesya. Tenge, apa kabar bro? Halo, Wih, baik dong. Wih, gila nih setupnya bagus banget nih, mantep. Oh iya, ini gue di studio, by the way gue punya studio. Enggak, ini mah ketahuan banget. Apa lu masih WFA lu ya? Enggak, gue nggak WFH. dia. Sebenarnya gue nggak WFH, cuma ya adalah di kantor. Sering webcam juga. Yang ketiga ada Fikar. Halo Kar. Halo. Waduh, nih dia nggak mau dikasih lihat mukanya karena takut mencemarkan nama baik katanya. Anak hater. Oke, nih kali ini gue mau ngobrol-ngobrol. Biasanya gue ngobrolin match, bahas taktik segala macam. Cuman gue tahu kapabilitas lu pada. Jadi kayaknya kita nggak usah ngomongin match ya. Yang cuma SL ya. Karena tadi gue ngobrol sebentar aja, si Tengi bilang, tak malam ada match ya tuh. Udah ketahuan banget kardusnya nggak tahu jadwal. Yang bisa ngomong kardus tuh harusnya gue. Domba. Kalian domba gue aja udah. Domba. Oh iya, ngomong mulu. Bener mirip itu ya. Setupnya gue baru mirip banget Coach Justin ya. Iya nih, emang belakang rumah gue set sedemikian rupa biar kayak Coach Justin. Bangsat. Oke, gue nih kita mau ngomongin Laus aja deh. Karena gue dari episode 1 kita udah pakai nama Laus tapi belum sama sekali bahas Laus dalam-dalamnya nih, maksudnya. Kadang ada yang nanya tuh Laus dari mana sih awalnya, Laus itu siapa yang buat, Laus itu apa ada kegiatan lain gitu-gitu. Nih ada yang bisa jelasin nggak sih? Ada yang tahu nggak nih sejarahnya Laus tuh dimulai dari siapa atau dari mana sih? Siapa yang mau jawab nih? Kalau sejarah Laos mungkin lu salah ngundang kita. Karena gue nggak punya akses ke yang lebih sepuh cuy. Mungkin Fikar kali ini yang bisa jawab sejarah iya. ya. Betul. Kar. Kalau dari gue itu dari awalnya itu mulai jadi silent reader di forum. Jadi itu Suara lu kurang kenceng. Waktu gue pertama kali itu masih SR doang ya, silent reader di forum. PS-nya itu masih Daniel Lager. Iya, Awin ya? Oh, Awin ya. Daniel Lager ya, Awin. Tahun 2009 gue inget banget. Ya, ujung-ujungnya sih masih malu-malu lah buat join, cuman baca-bacaan doang kan. Ya nyari yang frekuensi lah. Terus itu mulai nih Laus. Ya zaman itu kan zaman kegelapan bener ya. Jadi seru lah lihat pada berantem di forum. Oh jadi kalau lu dari 2009 ya mulai Iya. mulai ada ID terus main di Laos. Nah kalau lu Ton, lu mulai dari tahun berapa Ton?
Gua 2009 sih udah mulai silent reader ya. Cuma 2010 baru mulai post. 2011 baru mulai posting. Karena dulunya dari forum lain. Ya dari subforum lain. Semprot. Terus gua semprot. Gak dong. Oh, dari Jadi dulu gua rajin posting di ini sih sebenarnya di forum musik. Nah di 2009 sampai 2010 tuh sampah tuh forum musik, banyak K-pop ya, baru mulai invasi K-pop. Nah udahlah, kayak harus cari tempat baru. Nah gue ketemu di Laos. Nah mulai posting tuh 2011, masih Awin kayaknya, masih pertama-tama. Nah itu masih ya postingnya sih masih nggak banyak sih waktu itu. Kan ID ya benar 2011an baru mulai posting. Kalau lu mulai kapan Kayak lu lebih tua dah kayaknya. Kalau umur ya Enggak, gua maksudnya ID gabung. Alah. Iya. Oh gabung, gue nggak pernah gabung, gue nggak pernah ada di page one kan, ada tuh page one tuh. Gue juga. Emang masih gue ada? Gue nggak pernah ada. Kalau ID gue tertua 2009, cuma itu yang udah disunat Om Erki lah ada. Terus udah nggak pernah gue pakai lagi, jadi gue pakai ID Nubi aja. Kalau dari Laos sendiri, gue di tahun 2009 gue udah sempet, lu tau Rica ada ID Rica? Tahu. Nah dia kan sering PO ini ya, bikin jersey Liverpool lah, apa jaket lah. Nah gue 2009 tuh sempet mau ikut PO dia, bikin jaket latihan gitu yang Liga Champion. Jadi dasarnya hitam, terus stripnya gold gitu. Cuma nggak jadi waktu itu. Cuma beberapa kali gue udah ikut PO dia. Kalau nggak salah dia kan sempat bikin kaos Laos tuh yang depannya logo Laos, terus belakangnya tuh ada kata apa gitu. Sempat tuh di tahun berapa? 2012 atau 2013 gitu. 10 kalau nggak salah itu. 2010 ya? Yang kaos merah itu kan? Iya, 2010. yang It's Family Crash ya. Iya itu. Iya. Yang belakangnya Oh, iya. itu kan. Oh itu 2010. Mau juga ya. 2010, ingat gue 2010 itu. Kalau join ke off air-nya Laos ya, gue itu mulai dari 2013 nih. Sorry. 2012 waktu buka catatan. Enggak, gue buka HP, gue ngeliat, gue lupa soalnya. Jadi itu waktu kita gathering di mana namanya? Di Puncak. Nah itu baru pertama kali gue kenal sama Fikar, gue kenal sama Andri, gue kenal sama Ica, itu baru pertama kali di situ. Nah gue diajak ke situ tuh sama adalah punya Laos ya, si Madam Moisel. Oh. Nah itu kan dia kan sepuhnya Laos tuh. Gue diajak join Laos tuh sama dia gitu. Oh, lu ketemu dia duluan berarti, apa lu ada di forum tertentu duluan sama dia? Gua tuh satu kampus sama dia senior gua. Oh. Gua join Kaskuser kampus itu. Nah kebetulan dia suka Liverpool juga. Akhirnya gua diajak sama dia. Udah gabung aja kita sama Laos gitu. Kalau dia sih udah sebelumnya udah ikut offernya Laos. Yang acara di mana kan yang ya Simpruk itu. Tuh, nah kalau gua pertama itu di 2013 Berarti tuh kalau dulu tuh acara off air-nya itu lo sering banget ya, bahkan sering kalau dulu ada acara off air apa aja sih rata-rata. Kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ada, jarang banget. Terakhir gue nobar sama futsal juga, iya. Banyak banget yang ikut, ada 3 apa nggak salah. Itu masih mending ya. Terakhir 2 orang. Karena kan dulu kalau ada yang tahu Mike nyuruh kan nih, udah lo jalanin aja futsal Laos, karena dia udah mulai sibuk waktu itu. Nah dulu tuh rutin tuh sebulan sekali. Nah terakhir banyak yang bayar tapi nggak ada yang datang. Terakhir datang cuma 2 orang. Akhirnya ke KFC ya tuh. Akhirnya ke KFC. Tapi gue sering ketemu Mike tuh. Kantornya Mike kan depan kantor gue tuh. Gue masih sering ketemu, cuma dia papasan aja. Gue lagi di mobil, dia jalan. Gitu. Nggak terbalik ya?
Kantornya dia di depan. cuy. Kantornya dia di depan. Kantor gua kan di belakang. Oh gitu. Jadi oke, jadi sebenarnya kan lu pada sebenarnya jadi masih misteri juga nih. Lu sendiri pada nggak tahu juga kan sebenarnya sejarah Laos awal terbentuk itu kayak gimana. Nah itu mungkin ke siapa? Ke Andri kali. Kalau nanti ada undangan ke Andri. Jadi gini. Yang gua tahu nih ya, gua Anthony, Fikar, dokter itu masuk ke grup Laos ya, grup chat Laos. Nah itu ada yang namanya Old Gen. Jadi ada grup lain namanya Old Gen. Nah di situ ada Andri, ada si Awin, terus ada siapa lagi tuh? Ican, terus si Danur. Nah itu mungkin lu kalau nanya sejarah Laos harusnya ke dia, ke mereka lah gitu. Ya. Itu kayaknya iya pengen ke sana cuman kayaknya harus bawa kopi hitam gitu-gitu nggak sih? Enggak lah. Turunin sepuh dari gunung Iya, ya. terus dari gunung. Bener-bener. Soalnya takut gitu. Ini aja bikin channel takut gitu. Ya Tapi takut lah, tadi- ada dokter. Iya makanya kalau nggak ada backup dokter mah nggak ada. Tadi nanya gathering ya. Nah kalau gathering nih, kalau soccer room dulu sih masih aktif ya setahun sekali. Iya hampir setahun sekali sih. Setahun sekali dulu eventnya. Iya benar setahun Iya, sekali. iya setahun sekali ya kalau gathering tuh dari soccer room ya. Tapi kalau dari Laosnya sendiri kadang nggak terlalu sering sih, tapi kadang ada aja gitu. Entah kita nobar atau iya banyak sih dulu. Futsal Namanya sih dulu seringnya. kan Futsal seringnya sih. futsal masih sering. Futsal rutin sih dulu sebulan sekali. Namanya masih mahasiswa kan. Iya masih pada sekolah. Iya masih semangat. Ya kan kalau dibilang kan forum Kaskus ya digedein sama anak-anak dulu yang zaman anak-anak warnet lah istilahnya ya. Iya benar. Iya kan? Yang anak-anak mahasiswa ya yang sekarang tuh udah rata-rata ya udah pada lagi kerja atau lagi udah punya anak, ngurus anak tuh udah nggak ada waktu buat main-main ke sana lah gitu istilahnya. Jadi memang kalau gue lihat ya reinkarnasinya agak susah juga, terutama karena forumnya sendiri udah downgrade banget udah nggak ada orang-orang baru juga di situ kayak gitu. Nah kalau dulu itu nih gue yang jadi pertanyaan tuh sebenarnya ada Mabes, ada blog. Nah itu kenapa ada dua sih? Kenapa nggak Mabes aja, nggak blog aja gitu? Siapa yang bisa jawab nih? Fikar kali dah gantian. Fikar. Kalau dulu kan masih zamannya kejar postingan ya. Buat kejar ISO tuh biar bisa nyendolin orang, buat batain orang. Nah kalau live report itu kan cuman ya kayak ngejang doang di Mabes, isinya sampah semua. Makanya dibuatlah live report di blog. Jadi bebas lah ngomong apa aja, lo mau tai-taiin pemain ke, goblok-goblokin pemain ke, nggak bakal ada yang marah. Memang di situ tempat buat nyampah lah kalau kata gua. Yakin gak ada yang marah? Ada sih. Ada sih. Oke. Nah, tapi kesini-sini ini gue join Laos tuh, gue sebenarnya SR tuh 2000 berapa ya? 12 lah kalau nggak salah. Cuman gue punya ID tuh baru 2014 malah, terus baru habis itu ya lihat-lihat terus baru nongol kayak 2015-an gitu. Nah, yang gue lihat malah lebih asik di blog. Kenapa bisa gitu ya? Apa mungkin karena di blog lebih bebas dari Mabes atau gimana? Kayak kalau di Mabes tuh bawaannya harus ngepost pinter gitu sih. Ya kalau di blog kan emang tempat buat nyantai ya. Kalau di Mabes nggak tempat buat serius. Nah, tapi kalau dulu, nih gue tanya dulu ya. Dulu itu yang ngikut gathering tuh masih kepecah gak sih antara Mabes sama blog? Kayak kemarin kalau kita kan sekarang tuh kayaknya kalau mau apa-apa tuh lebih anak blog gitu. Kalau ada acara apa anak blog yang lebih aktif segala macam. Kalau dulu tuh apa kayak gitu atau udah masih nyampur aja?
Dulu sih nyampur aja ya, masih anak blok ada yang aktif di acara offline, anak mabes juga sebagian ada. Cuman memang menurut gua penggerak aslinya tuh ya anak-anak blok sih. Kalau blog itu dari tahun berapa? Apa barengan? Apa baru? Gua sih aktif di blog tuh 2012 udah mulai aktif di blog kalau gua ya. Zamannya Samerisme tuh. Zamannya Deglis. Oh. Gua baru aktif di blog zamannya Deglis. Zamannya Andy Carroll masih dikata-katain lah. Tapi kalau dulu kalau gue lihat, gue kan suka sering nyari-nyari post jadul ya. Kadang ada yang lucu-lucu gitu kayak ada yang berantem. Nah sekarang tuh kan udah kurang ya, udah nggak ada yang berantem, udah nggak ada yang ke-trigger apa gitu. Jadi kayaknya agak kurang seru. Nah dulu itu gimana ya? Emang seneng nyari musuh yang berlawanan gitu karena mungkin anak muda atau karena beda pendapat aja jadi suka berantem kayak si Pikar kan sering banget berantem sama orang deh dulu. Sebenarnya sih nyari lucu-lucuan sih. Kalau orang yang ke-trigger kan agak lucu tuh. Bahkan yang paling lucu kan berantem sama JKT48 Oh, semoga Melodi ya. zamannya Melodi. Zamannya masih sentimen soal Bata. Itu berarti lu ada yang berhenti. ya lu masih bocah aja kali ya. Jadi Itu masih labil itu. Masih sering ke teater ya kan? kalau iya berarti kan lu pada kan sering ikut acara offline ya. Ini ada nggak sih acara offline Laos yang lu paling berkesan? Siapa dulu nih? Tenge dulu deh, Tenge. Wah, acara offline Laos yang paling berkesan waktu gathering yang di Cibubur. Oh. Waktu gathering yang di Cibubur tuh. Jadi kan ada, lu kenal Jarvano kan? Ya. Dia kan jauh-jauh dari Bandung ya. Wih, dia ikut tuh, buset. Dia ikut Anthony yang rumah Cibubur malah dia ikut. Kocak. Dia malas gua udah sekali. datang ya. Rumah dekat malas kan. Dia datang terus dia dapat Datang award. gua. Award apa gitu, dia dapat award. Lu tahu hadiahnya apa? Hadiahnya film bokep. Apa DVD? Serius? Waktu itu apa ya, Kare? Hardis ya? Hardis. Hardis Bangsat. bokep. itu yang ngasih Ombul aja. Itu serius, dia seharian ya di kamar terus. Dia kan bawa laptop ya, di kamar harus ngopi terus sambil nonton. Jarvano kelakuan. Itu dia kemana ya? Udah lama nggak nongol juga di. Nah tuh, Tuh. kalau dia nonton tuh. Mahuannya Fikar. Iya tahu gue juga. Dia di Bali sekarang. Oh dia di Bali. Di Udah Bali. kerja Udah di Bali. Iya. Oh pantes. Saya kan dia salah satu yang sering nazar sempak juga kan. Stoknya udah ada di gua, ada 2 kalau nggak salah. Kalau lu Ton, ada yang paling berkesan di acara offline nggak? Kayak masih itu sih, masih di Cibubur sama ya. Mau lu ikut kan? Lu nggak ikut? Ikut anjir. gua. Ikut minum bir bareng juga. Oh ya Allah. Minum bir as. Nggak, jadi emang bener tuh kata si Teng. Bukan seharian sih. Dia dari Bandung, kan gue jemput di PGC waktu Cililitan ya. Gue jemput di Cililitan tuh, jemput dia. Nah itu kita bareng tuh ke Cibubur waktu itu. Nah gue ngeliat orangnya nih agak ini kan. Terus setelah event kan, kalau offline gitu kan ada eventnya, entah main PS bareng atau apa. Nah jadi Laus tuh kayak dapat satu kamar, kita nobar kan waktu itu ya. Oh berarti itu Nobar tuh. acaranya SR ya? Iya, acara acaranya SR. Itu nobar di satu kamar. Setelah nobar tuh itu udah pada tidur. Nah, si Jarvano nih masuk ke kamar. Tuh gua bangun jam 2 atau jam 3, dia masih di kamar, masih nonton. Sampai besok pagi masih.
Bayangin perjalanan dari Bandung Jakarta nggak tidur full. Dan si Fikar nggak ikut gara-gara campak ya. Gua sakit deh, gue lupa gue sakit apa gitu. Sakit gua. Sakit ya bener ya. Cuma sakit apa gue? Kagak, dia nonton teater kali. Kalau lu Kar, apa yang paling lu berkesan di acara offline? Tahun 2013 sih, menurut gua. Waktu Liverpool datang ke Indonesia. Oh, yang di GBK. Kenapa? Nah, yang di ini, yang di mana kan? Yang bukber di Solaria loh. Yang di Solaria. Iya. Kenapa ya, Bang? Yang strawberry milkshake gua lu minum. Man, kenapa gua disuper? Berkesannya. Ya, lu kapan lagi lah nonton Liverpool dari dalam stadion gitu loh. Walaupun yang main pemain-pemain nggak jelas menurut gua, kayak Aspas, Gue juga Bor gitu. ini. Borini. Borini. Dan Sterling sama Ibe dulu mainnya. Yang ngeselinnya lagi tuh yang ngeselin tuh pegang air minum. Kenapa emang? Nggak perlu Lu kan nyalain. gue bilang, bang air satu kan, satu botol kan. Dikasih lah sama dia, pas gue mau bayar 10.000, kurang bang 20.000. Anjing. Itu mahal kata gue. Jamnya Liverpool bang. Tapi lu nonton di kategori berapa itu kan? Bukannya yang Laos pada bareng-bareng ya? Nonton di kategori sama ya? Enggak ya? Enggak, bisa. Enggak. Sama Cai. Bisa. Ya, Soalnya ada Cai. teman gue dapet, ini jujur aja nih ya. Kalau buat yang ngadain siapa sih waktu itu? Lupa ya. Indoor Team. Motornya Promotornya siapa sih? Oh, nggak tahu gue promotornya. lupa Nah, juga. jadi promotornya tuh kayak rugi tuh, masukin tenge, dapat jebolan. Gue nggak jebolan, jadi gue gini. Gue kan sering ke GBK ya. Ngapain lu? Gue sering nonton ke GBK gitu. Nah, gue tahu celah buat masuk ke VIP lah. Ya udah gue masuk situ aja. Maksud gue kapan lagi kan mumpung Liverpool. Gue nonton bareng orang-orang Vietnam asli. Gue bingung ya, orang Vietnam kan bareng, mungkin dia itu BR-nya Vietnam lah ya. BR ya? Enggak, BR lagi anjing. Aja gue nonton bareng BR lagi tai. Serius. Dan itu acara yang itu kan pada jemput ke bandara tuh ya. Iya. Pada jemput ke bandara dan kocaknya itu orang-orang pada nungguin di bandara. Jadi pas si pemain Liverpool udah di bis, jalan itu orang-orang masih pada di situ. Kalau gua pas Liverpool udah di bis, gua udah di motor. Gua sama si Mademoiselle itu, gua ngikutin dia tuh sepanjang dari Halim sampai hotel mana tuh, Hotel Mulia ya. Gua ngikutin tuh sepanjang jalan tuh. Gua direkam sama Gera tuh waktu di tol Pancoran tuh, nggak salah. Gua masuk jalur busway tuh. Direkam tapi ya dulu nggak ada IG story. Ya dulu nggak ada dulu nggak ada IG story. Jadi kayaknya iya, jadi kayak lu aja juga punya acara offline tapi kayaknya visualnya kurang ya. Kalau sekarang kan visualnya banyak nih, bisa pakai dari handphone apa dari mana, jadi Iya. kena. Tapi masih ada FR sih ya, masih ada FR ya. Ada ya beberapa, gue lihat juga Iya, di kalau di page masih ada one. FR-nya. Cuman benar-benar kelihatan kayak jadul aja gitu. Padahal baru berapa tahun ya? Belum 10 tahun kan, 2013 misalnya. Iyalah. Terakhir ikut offline apa? Ton? Offline Laos yang futsal ya? Futsal Oh, nobar 2 cuy. tahun lalu deh, Kang. Oh iya, nobar final. Iya, benar. Nobar final. Nobar masih Tengnya nggak ikut ya? Terakhir ya 2019 nggak ikut lu ya? Nggak sama kita ya? Gak ikut gua Tengeng. lagi sibuk itu. Asik ya. Meniti karir. Di karir. Itu tuh terakhir juga tuh acara offline-nya Laos kalau nggak salah. Jadi awalnya tuh sebelum nobar kita santunan ya, Kar ya? Ya, santunan ke Ya santunan dah ke daerah dekat situ, kita nobar di Citos. Sebelumnya maghribnya tuh kita santunan dulu di dekat situ. Baru habis itu nobar. Jadi dari jam berapa tuh gue, Pikar, berapa orang? Dari jam 4 sore
sampai jam 5 subuh kan baru balik set sekarang. Berarti berkah tuh santunannya tuh. Berkah Sebelum menang. makanya. Nah itulah sebabnya makanya setahun sebelumnya kita nobar nggak juara karena Nah, itu. nggak ada santunan gitu. Nah tahun depan rencana kita harus santunan lagi berarti biar masuk final terus Iya, juara benar. gitu. Siap Kar? Om dokter sponsor siap ya dok? Om dokter. Ini buat yang nggak tahu ada Om si dokter, dia mantau aja dari belakang Si dia. dokter. Udah Om si dokter lagi. Dia mantau aja dari belakang jadi apa bayang-bayang mantau. Makanya nih ngobrolnya takut di bedah. Sebenarnya 2020 ada acara offline Kak Laos ya? Apa tuh? 2020. Iya, Laos goes to Jogja. Jadi 2020 tuh gua buka sedikit ya. Ada personil Laos lah. 4 orang tuh. Dia mau ini, lu tau Ombul kan yang tadi gue ceritain? Iya, Dia untuk apa ya? Untuk sport ya, kalau nggak salah saya. Iya. Hajinya apa? Mungkin biar yang nonton tahu nih. nonton Bullshit kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah bullshit ya. Bull underscore shit kalau nggak salah. Oh yang Ombul lah yang hitam botak tinggi kayak Shaq. Anjir mana Kayak tahu. Shaquille O'Neal asli. Kalau yang Kayak ketemu Shaquille langsung O'Neal. tahu. Ini kalau anak-anak baru asik anak-anak baru yang sekarang lagi aktif-aktif di Laos belum tentu tahu. Bukan. Tanya aja Raja Bokep tuh kasku siapa Ombul. Nah itu ketemu dia maksudnya silaturahmi lah ke tempat dia. Adalah termasuk Fikar juga tuh. Oh, lu ikut. Oh, jadi itu. Jadi berangkat apa enggak sih? Jadi itu ketemu Ombul lah di sana lah. Bukan kita ke nikahan orang ya? Emang iya. Ketemu Ombul, ketemu si siapa? Siapa yang orang Depok tuh? L. Oh, El gue tahu tuh. Sengetian itu. Itu sempat sih ketemu dia. Tapi waktu itu gue sempat ke Jogja ya, ketemu si Eja. Dia kerja di sana ternyata ya. Nggak ada yang kenal nggak tuh? Eja siapa? Kali. ya? Eja itu ID-nya apa? Madrid is Jack. Madrid is Jack. Madrid sih. Oh, Oh, iya, iya. Madrid Jack. Lah dia lebih tahu. Oh, gitu. Dulu gue sempat ketemu tuh di Jogja. Dulu. Nah, itu gara-gara Laos terus lu jadi acara offline malah jadi banyak kenal kan istilahnya. Nah, Itu sih beda. gara-gara yang pertama tuh, yang gathering pertama yang di mana? Yang Puncak. di Puncak. Apa Itu tuh kan SR? banyak tuh. SR apa Laos? Agent-agentnya SR. Oh. Itu kan banyak tuh agent celeng lah, agent munyuk lah. Siapa kan yang sekarang udah tobat kan? Anjing udah tobat. Ya. Siapa yang tesnya munyuk yang sekarang udah tobat? Abbas. Iya Abbas. Dulu Abbas versus Andri tuh. Laos lawan Kunyuk. Lu masih ada inget gak? Kunyuk versus Laos. Kalau Prikitiu ya Prikitiu. Temen kok karibnya Pikar kan? Aneh Prikitiu siapa Tapi ya? lupa gue. Kayak Lupa sering gua. ada di blog Sering ya? ada di ini. Prikitiu. Abbas. Tanya aja Di tuh Mabes si ya, di Pikar. Mabes. belum pernah ketemu dari Oh, belum pernah ketemu. Rata-rata yang berantem malah belum pernah ketemu ya? Belum, biasanya kalau ini akrab kayak Kintama. Nah, si Tengnya malah nggak tahu Gintama. Tahu gue SR abadi gue Asik, kayaknya. gue post di Laos nih kalau lagi dulu gue jualan jersey kan. Gue post di Laos tuh kalau lagi jualan. Ntar gue ngepost bawahnya tuh ada ya link lapak gue lah. Buat Lu trigger cek aja doang. coba. Berarti Iya, lu cek aja coba. Berarti sekarang lu udah nggak butuh duit kali jadi lu nggak post. Oh beda sekarang. Karir gue udah naik. Karena udah bukan jualan jersey lagi dong. Udah enggak. Dulu sekarang gue jersey aja sekarang gue cuma punya satu. Itu 2013. 2013 udah. Ada satu lagi jersey 2008. Masih di Mademoiselle tuh. Kita udah tanda tangan full yang 2013 di sini. Kecuali IB, Robinson sama Sterling.
Lu rasis Itu bukan banget. dilelang ya? Hah? Itu bukan dilelang waktu itu. Enggak Lang, masih di SAS itu, Oh, nggak jadi dilelang. masih di SAS. Mau gue tagih nih. jadi waktu itu kan gua kan ke hotel ya. Jadi dia Liverpool latihan sore, gua sorenya ke hotel tuh sama si Madem Moisel.